Terima kasih, Dea. Anak Gubernur Sultra, Alfian Taufan Putra menjadi calon tunggal Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Sultra. Demonstrasi tolak anak Gubernur Sultra ini, Ali Mazi Alfian Taufan Putra pun yang menjadi calon Ketua HIPMI berlangsung ricuh. Puluhan mahasiswa terlibat bentrokan dengan satuan polisi Pamong Praja dan imbasnya seorang jurnalis juga ikut dianiaya. Selengkapnya akan disampaikan rekan Fadli Aksar, jurnalis Tribun News Sultra yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Fadli. Ya, halo Dea. Halo. Rekan Fadli, bisa Anda ceritakan bagaimana bisa pemukulan wartawan oleh Satpol PP dan polisi ini terjadi? Ya, baik. Seorang jurnalis atau wartawan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, mengalami kekerasan oleh aparat kepolisian dan Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara saat meliput unjuk rasa di depan Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis 10 Februari 2022 siang kemarin. Jurnalis bernama Laude Muhammad Deden Saputra ini mendapat kekerasan di bagian tangannya atau mendapat pukulan dari PPP dan kepolisian. Kekerasan bermula saat dirinya meliput kericuhan. Sebenarnya demonstrasi awalnya berlangsung damai, namun ketika puluhan mahasiswa berorasi menyampaikan tuntutannya, terjadi kericuhan di mana puluhan aparat satuan polisi Pamong Praja berupaya melerai atau berupaya merebut bahan bekas yang hendak dibakar oleh mahasiswa tersebut. Namun hal itu gagal karena mahasiswa tetap membakar bahan bekas tersebut. Saat terjadi kericuhan, Satpol PP dan mahasiswa itu saling tendang bahan bekas dalam keadaan terbakar. Kemudian terjadilah kericuhan. Jurnalis dari Kota Kendari ini kemudian masuk ke tengah kericuhan tersebut dan untuk mengabadikan atau untuk mengambil gambar kericuhan tersebut. Namun salah seorang petugas Satpol PP itu kemudian memukul tangan jurnalis tersebut sehingga handphone atau alat peliputan yang digunakan jatuh ke aspal dan kemudian pecah. Saat berupaya mengambil handphone tersebut, kemudian dia mendapat dorongan atau tarikan dari sejumlah oknum Satpol PP dan kepolisian. Beberapa jurnalis yang ikut meliput kemudian berupaya untuk menarik atau melerai aksi kekerasan tersebut. Namun saat berupaya dilerai, beberapa anggota kepolisian terlihat tampak emosi dan langsung berupaya untuk memukul dan memberikan dorongan kepada jurnalis bernama Laude Muhammad Deden Saputra tersebut. Begitu deh. Ya, lalu bagaimana, sudah ada kabar terkini dari kondisi jurnalis yang mendapatkan perlakuan seperti itu? Ya, setelah peristiwa tersebut, Laude Muhammad Deden kemudian diamankan atau dijauhkan dari aksi demonstrasi tersebut. Saat dikonfirmasi, ternyata Laude Muhammad Deden ini mengalami memar di tangannya, kemudian handphone yang digunakan pecah, selanjutnya kacamata yang digunakan juga pecah. Dia juga merasakan sakit kepala setelah peristiwa tersebut. Kemudian dirinya pun diadvokasi oleh teman-teman organisasi jurnalis di Kota Kendari, yakni Ikatan Jurnalis Independen atau Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Kendari dan Ikatan Jurnalis Indonesia Sulawesi Tenggara. Begitu deh. Ya, baik, Tribunus, terkait kejadian ini rekan Fadli sudah melakukan wawancara bersama Laude Muhammad Deden Saputra, jurnalis korban kekerasan. Berikut selengkapnya. Beberapa masa aksi yang mencoba untuk membakar ban. Setelah terbakar itu, salah satu Satpol PP ngamuk fokus ke salah satu oknum Satpol PP itu ngerekam dia. Ngelihat saya ngerekam, mungkin gak terima dia saya rekam personilnya, lewat dia pukul tangan saya hingga HP saya jatuh. Pukul tangan saya
dia mundur, berusaha menghindar. Saya langsung ambil HP, saya tarik bajunya supaya jangan menghindar. Tapi teman-teman dengan masa aksi yang lain udah mulai bentrok situ gara-gara terpancing oleh suasana itu. Terpancing, saya dilerai sama salah satu rekan wartawan dari Haluan Sultra. Dilerai setelah pindah ke bagian depan pintu paripurna, gerbang paripurna DPR. Di situ ada lagi beberapa personel kepolisian yang mencoba memukul saya, hanya dilerai sama Ronald, wartawan Haluan Rakyat. Lalu itu bentrok udah mereda, kembali mereda. Nggak tahu kenapa saya rasa pas balik ke warkop kepala saya sakit, nggak tahu, tapi saya nggak fokus masalah apakah saya dikena pukulan tadi atau enggak. Saya fokus lantaran emosi, fokus ke Palau de Bonaire itu. Iya. Setelah kasus ini seperti apa? Apakah memang ada rencana pendampingan mungkin terhadap organisasi atau seperti apa? Laporan ke redaksi atau gimana? Saya juga di sini sama teman-teman Aji dan teman-teman IJTI mencoba teman-teman Aji dan IJTI mau ngawal saya mau apakah melakukan pelaporan atau gimana, tapi saya harus konfirmasi dulu ke kantor saya. Untuk tindakan apa yang akan saya ambil ini. Harapannya terhadap kejadian seperti apa sih itu? Harapannya sih, apalagi ini kan habis ngerayain Hari Pers Nasional, di mana Pak Gubernur bilang bahwa kita ini adalah mitra untuk bagaimana caranya kita memberitakan kebebasan pers lah, diberikan kita ruang untuk kebebasan pers. Tiba-tiba anak buah Pak Gubernur sendiri lagi yang mencoba lakukan kekerasan itu dan beberapa oknum kepolisian. Nah, harapannya mudah-mudahan lah mereka ke depannya untuk teman-teman wartawan tidak alami lagi aksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum itu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.